Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar rasulullah. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kali ini dalam bahasan mengenai berbusana Muslim, cermin kepribadian. Topik yang kita bahas kali ini kita akan melihat dari sisi yang pertama adalah berbusana. Makna berbusana itu sadar mengenakan pakaian atau busana. Karena dia sadar maka dia mengerti atau memahami dengan kesadaran penuh, artinya berpikiran bahwa dia mengenakan busana. Kalau kita lihat di masyarakat, banyak orang mengenakan berbagai macam busana. Ada yang istilahnya berbusana tapi seperti tidak berbusana, ada yang berbusana apa adanya, ya macam-macam. Tapi sebelum itu kita lihat dasar hukum berbusana. Karena kita orang Islam, maka dasarnya harus dari Quran dan Sunnah. Untuk bisa mengerti itu, kita coba langsung pada pokok utama dari manusia. Sejarah manusia berbusana itu bagaimana? Kita coba lihat sejarah Nabi Adam dan Siti Hawa. Di dalam Quran surat Al-A'raf itu disebutkan cerita mengenai pergumulan antara Azazil dengan Nabi Adam. Azazil itu makhluk yang dulunya sangat luar biasa, sehingga merasa berjasa, kemampuannya tinggi. Sementara Nabi Adam alaihissalam adalah makhluk baru. Maka ketika kemudian Allah mengutus kepada mereka semua untuk sujud kepada Adam alaihissalam, di dalam Al-Baqarah disebutkan, wa isqala rabbuka lil malaikati isjudu li Adama fasajadu ila iblis. Dan ingatlah ketika Allah mengutus kepada para malaikat untuk bersujud kepada Adam, fasajadu, maka sujud semua. Illa, loh ternyata ada yang tidak, yaitu iblis. Dari satu tafsir disebutkan iblis yang tidak sujud itu adalah Azazil. Dia berkilah, diserukan oleh Allah, kenapa kamu tidak sujud kepada Adam? Bagaimana aku harus sujud kepada Adam? Aku terbuat dari api, sedangkan Adam terbuat dari tanah. Itu takabur atau kesombongan dari Azazil. Maka sejak saat itulah dia diusir dari surga. Karena dia diusir dari surga, maka dia kemudian bersumpah akan selalu menggoda. Godaan setan itu sudah sejak Nabi Adam dan Siti Hawa berada di surga. Jadi di dalam Quran surat Al-A'raf di situ juga ada. Langsung saja ke ayat yang ke-22.
Jadi sebelum itu ceritanya adalah Azazil selalu menggoda atau membujuk supaya Adam dan Hawa itu merayu dengan rayuan gombalnya. Tapi rayuan setan itu luar biasa. Dia berkilah seolah dia memberi nasihat. Akhirnya di dalam surat ayat ke-22 di situ disebutkan fadallahuma bi khururi falamma taqasyajarata fatadlahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhshifani alaihima min waraqil jannah wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma antil kumas syajarati wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwun mubin. Fadallahuma, lalu setan membujuk keduanya birururin dengan tipu daya. Falama, maka ketika dzaqas syajarati, keduanya merasakan apa? Buah itu. Dalam tafsir disebutkan itu buah khuldi. Batatlahuma, tampaklah pada keduanya sawatuhuma, kemaluan auratnya. Watafiqa, lan keduanya bersegera cepat-cepat yakhsifani alaihima, nutupi alaihima, tubuh keduanya min waraqil jannah, dari daun-daun pohon yang ada di surga. Wa nadahuma rabbuhuma, dan memanggil kepada keduanya rabbuhuma, Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berfirman, alam anahakuma, bukankah aku telah melarang kamu berdua antil kumas syajarah, dari pohon itu atau pohon khuldi. Wa aqul lakuma, lan ingsun, dan aku katakan kepada kamu berdua, inna syaitana lakuma aduwwun, sesungguhnya syaitan itu bagi kamu berdua adalah musuh yang nyata. Dari ayat ini terlihat sebelum Nabi Adam dan Siti Hawa makan buah khuldi tidak tampak auratnya. Berarti beliau berdua berpakaian menutup aurat. Ini paham keyakinan kita harus kita tancapkan secara mendalam. Baru ketika keduanya makan buah khuldi, hilang pakaian surga itu, tiba-tiba hilang. Kemudian mereka berdua segera menutupi dengan daun-daun surga. Jadi maknanya apa? Orang yang pertama kali dulu itu memakai pakaian, itu pakaiannya menutup aurat, bukan pakaian yang sembarangan. Itu pakaian surga. Maka kalau kita ingin menjadi ahli surga, ya harus berpakaian seperti penduduk surga. Bagaimana wujudnya? Seperti di dalam Quran itu disebutkan tadi, harus menutup aurat. Aurat itu apa?
Aurat itu artinya malu atau aib atau buruk yang harus ditutupi. Jadi ketika kita memakai pakaian itu harus menutup aurat. Kita tutupi kemaluan kita, aib kita yang tidak boleh dilihat oleh orang lain. Jadi makna yang utama adalah pertama, sejarah manusia ketika pertama kali tetap menutup aurat pakaian. Kemudian apabila Nabi Adam dan Siti Hawa turun ke bumi juga sudah diberikan oleh Allah pakaian yang menutup aurat. Allah itu Maha Rahman dan Rahim. Kalau ada film-film yang mengatakan atau pendapat-pendapat yang mengatakan Adam dan Hawa turun bumi dalam keadaan telanjang bulat, itu penghinaan yang luar biasa. Kepada siapa? Kepada nenek moyang kita, Nabi Adam dan Siti Hawa, dan kepada Allah SWT. Betapa kejamnya Tuhan apabila membiarkan Adam dan Hawa dalam kondisi tidak berpakaian turun ke dunia, ke bumi. Ini kan luar biasa. Karena itu jangan sampai mengikuti pendapat-pendapat yang tidak berdasar. Kita ikuti pendapat yang berdasar. Apa? Pakaian yang layak yang kita pakai harus syarat pertama menutup aurat. Kemudian yang kedua, kita lihat pantas enggak. Kemudian tren. Tren fashion itu nanti harus mengikuti kehendak kita, yaitu pertama yang penting adalah menutup aurat. Jadi awal pertemuan kita ini pakaian itu wajib menutup karena sejarahnya memang seperti itu. Nanti dalam pertemuan berikutnya setelah kita mengetahui bahwa nenek moyang kita itu memberi contoh memakai pakaian atau berbusana yang menutup aurat. Demikian, semoga ini memberikan satu pencerahan kepada kita semua. Dasar berpakaian atau berbusana menurut keyakinan kita itu sejarahnya seperti itu. Jangan lupa sejarah, karena dengan demikian kita bisa mengambil makna untuk kita pakai dalam diri kita sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah itu dari saya, karena kebenaran itu hanya dari Allah SWT. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سيدنا محمد